Kita akan belajar. Kita akan kembali belajar daftar Elohim siang hari ini. Kita akan melanjutkan midras kita dalam perasa yang ke-19. Ya. Haleluya. Perasa yang ke-19 kita adalah judulnya apa? Terumah. Ya, terumah. Hah? Terumah, ya. Jadi terumah ini perasa yang ke-19 ya, berbicara tentang bait suci, tentang tabernakel. Ya. Kita akan belajar tentang ini bersama-sama. Ya. Next. Iya, bahan bacaan kita dari Torah itu diambil dari Keluaran pasal 25. Ya. Dari Haftarahnya satu raja-raja. Terus dari Besora diambil dari Markus pasal 12. Next. Ya, terumah ini adalah bacaan yang ke-19. Diberi nama terumah. Ya, artinya bahwa Bapak Yahweh memerintahkan Mose untuk memberitahu anak-anak Israel untuk mengambil atau memungut sumbangan, ya, memungut persembahan untuk Bapak Yahweh. Kata yang diterjemahkan sebagai kontribusi atau terumah, ya, ada kata di situ adalah terumah, ya, mengambil kontribusi, mengambil persembahan, yang merupakan nama bagian dari Torah. Nah, terumah ini tidak ada padanannya dalam bahasa lain, dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam Torah, terumah mengacu pada jenis persembahan tertentu yang didedikasikan untuk bait suci, seperti perpuluhan, persembahan buah sulung dalam Keluaran 25, dalam di kontribusinya ini adalah untuk pembangunan apa? Tempat. Jadi persembahan-persembahan ini, baik perpuluhan, buah sulung dan sebagainya, ini adalah untuk pembangunan atau operasional tempat suci, tempat ibadah atau Beit Hamikdash. Nah, bacaan Torah ini diisi dengan instruksi untuk membangun kemah suci beserta isinya, beserta kelengkapannya yang begitu banyak, ya. Dan kalau kita membaca bahwa bait suci dibuat dengan begitu detail. Oke, sebelumnya kita akan melihat dari kata terumah, ya. Hurufnya ada apa saja di sini? Terumah, tau, res, waw, mem, dan he. Nah, perhatikan. Di sini tidak ada masoret, tidak ada nikut, tidak ada tanda baca. Ini bisa terbaca terumah. Nah, kalau kita sudah terbiasa nanti akan mudah untuk membaca. Tau itu artinya adalah salib, ya, atau berbicara tentang Tuhan sendiri. Res itu adalah pengajaran yang keluar dari kepala. Wow itu sebagai pasak supaya menjadi kuat. Mem itu artinya air yang melekat kuat. He itu nafas kehidupan. Jadi Bapak Yahweh memberikan pengajaran, ya, memberikan ajaran, memberikan perintah supaya orang menjadi kuat, melekat, ya, melekat seperti lem yang kuat, dan orang itu menjadi hidup. Itu terumah. Nah, ini akan kita baca selama sepekan dari Keluaran 25, mulai dari pasal 25 sampai pasal yang ke-27. Ini, ya, dalam kitab Keluaran 25 ini berbicara tentang tabernakel, persiapan dan isinya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca tentang pembuatan tabernakel, ya, ini semua berbicara tentang angka, ya, ukuran, panjang kali lebar kali tinggi, dan selain ukuran di situ ada juga barang-barang yang terbaik, ya. Ada barang-barang yang diperintahkan, salah satu adalah emas dari umat Israel untuk dikumpulkan, ya. Nah, ada di kemah suci ada apa saja isinya? Tabut perjanjian, jaroti, kaki dian, ya, tabernakel, terus ada tabernakel keseluruhannya apa? Ada meja roti, kaki dian, terus ada untuk kolam untuk pembasuhan, ya. Terus ada mezbah untuk korban bakaran, ya, korban persembahan dan pelataran. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Bapak Yahweh, kalau kita melihat pola tabernakel ini, ya, kalau kita melihat pola tabernakel yang sudah disusun oleh Bapak Yahweh, ini luar biasa. Ini ada satu pesan yang tersirat, ya.
yang diajarkan oleh Yesua. Ya. Untuk kita menghargai tubuh kita, untuk kita menghargai ini, ya, tubuh kita. Kita tidak bahas ini, tapi coba lihat ini, tabernakel. Ya, ya. Apa di sini? Tubuhmu adalah Bait Ruah HaKodes, rumah Roh Kudus, rumah rohnya Bapa Yahweh. Nah, pengajaran ini pernah disampaikan di sini satu kali, ya. Tapi karena ini perasaannya adalah rumah berhubungan dengan tabernakel dan kita melihat situasi sekarang yang seperti ini, saya rasa pengajaran ini perlu untuk kita dengarkan kembali. Ya. Bagi yang sudah mendengar, kita reminder lagi, kita belajar lagi, kita mengulang, supaya semakin tertanam di otak kita. Ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari mana? Dari Elohim. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat bahwa tubuhmu bukan milikmu sendiri, tapi milik Bapa Yahweh. Dalam King James Version, ya, MKJV ditulis that your body is a temple. Ya. Tubuhmu adalah tempat ibadah. Tubuhmu adalah bait suci itu sendiri. Nah, kenapa kok dituliskan seperti ini? Sekarang kalau kita berbicara bait suci yang sungguh, yang sebenarnya, bait suci di Israel sudah nggak ada. Ya, sudah dihancurkan, sudah dirobohkan. Makanya kita diingatkan bahwa hati-hati dengan tubuhmu. Yesus mengajarkan kepada kita menghargai hidup kita, menghargai tubuh kita, karena di dalam tubuh ini ada roh yang dari Bapa Yahweh. Nah, contoh seperti ini adalah bangunan ketika bangsa Israel pergi, ya, berpindah tempat dari tempat lain, mereka selalu membangun tabernakel seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pikir, apa nggak capek ya tiap kali berpindah bangun tabernakel, setiap kali pindah bangun tabernakel. Nah, Bapak Ibu nggak usah heran, karena sudah ada orang-orang yang memang diberikan hikmat khusus oleh Bapa Yahweh untuk membawa barang-barang ini dan membangun tabernakel ini setiap kali mereka berpindah-pindah. Ya. Kita akan melihat skema tabernakel. Ya. Di dalam tabernakel tentunya ada yang namanya apa? Pelataran bagian luar. Ya. Terus yang berikutnya ada yang namanya ruang kudus. Nah, jadi ada pelataran, ada ruang kudus, yang berikutnya ada ruang maha kudus. Nah, kalau kita melihat ini sebetulnya seperti ini tubuh kita. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Ya. Di dalam pelataran itu ada isinya, ada ini. Mezbah korban bakaran, terus ada untuk cuci tangan, ya. Tempat untuk mencuci tangan. Ini di pelataran. Terus yang bagian berikutnya, di ruang kudus ada apa ini? Meja roti. Ya. Berikutnya ada menorah. Berikutnya ada apa lagi? Tempat untuk membakar dupa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Bapak Yahweh, kalau kita melihat ada 2 orang imam, ya, siapa namanya? Yang mati? Nadab dan Abihu, ya. Dia mati di ruangan ini. Bukan di sini, tapi dia masih posisinya di ruangan ini. Kenapa dia? Dia membakar ini dengan api yang dari luar. Seharusnya ketika orang membakar di mezbah dupa ini harusnya dari ini, ya. Ngambil api dari sini, bukan dari luar pelataran. Makanya Bapak Yahweh tidak mengenal api asing. Api asing ini berbicara sebuah kode bahwa setiap peribadatan atau pengajaran yang di luar ajaran bait suci, di luar Torah, itu dianggap api asing di hadapan Bapak Yahweh. Dan resikonya apa? Akan mati, sekalipun dia itu imam. Ya. Kalau ada imam yang coba-coba membawa api asing, pengajaran asing dari luar, resikonya adalah
mati. Ya. Itu Nadab dan Abihu yang mengalaminya. Nah, di sini ada apa? Tabut perjanjian. Apa ini, Kathleen? Tabut perjanjian. Nanti kalau kamu sekolah pasti ditanya ini, ya kan? Ada pelajaran tentang tabut perjanjian. Nah, coba kok hilang? Sorry. Nah, kalau kita melihat bahwa di sini kita melihat skema tabernakel ini sekilas seperti apa? Seperti tubuh manusia loh, ya. Di sini ada bagian bawah, bagian paha ke bawah itu ada kaki, ya. Di sini ada bagian paha ke atas sampai dada, ya. Bagian perut, di sini ada bagian dada ke atas, yaitu kepala. Ini ruang maha kadus. Ya, ruang maha kadus. Coba pikirkan, kan ini seperti tubuh, ada kepala, ada badan, ada kaki. Ini sebenarnya sudah menjadi satu kode untuk kita. Nah, di sini mereka mempersembahkan persembahan, ya. Lalu imam pun masuk di sini menyalakan menorah dan membakar dupa. Di sini imam besar masuk setahun sekali pada tanggal berapa? 10 Tisri, hari raya pendamaian. Next. Nah, di dalam tabut perjanjian, ya, itu ada apa? Isinya ada 2 loh batu, tapi bukan di dalam tabutnya sebetulnya. Dia ditaruh di samping tabut. Ya, ada ayatnya itu. Nah, terus yang berikutnya selain apa? 2 loh batu ada buli-buli yang berisi roti mana. Ini tidak pernah busuk. Ya. Yang berikutnya ada tongkat siapa? Tongkat Harun yang bertunas, bukan tongkat Musa ya. Tongkat Harun yang bertunas. Ini luar biasa. Sorry, berbunga, bukan bertunas. Tongkat Harun yang berbunga. Ini di dalam tabut perjanjian isinya ini. Nah, di dalam kemah suci kurang lebih seperti ini gambarannya. Para imam dan rombongan imam, ada 24 rombongan imam ya, yang sudah dibagi selama setahun sesuai jadwal untuk setiap imam yang bertugas tiap hari di dalam ruangan ini. Ini ruangan ini ya, pelataran dan ruang kudus. Tidak boleh menyebut nama Yahweh pada saat itu di sini. Nah, makanya kalau ada lagu yang mengatakan ku masuk ruang maha kudus, itu lagu ngawur. Jangan nyanyikan lagu itu, ya. Karena yang berhak masuk ruang maha kudus hanyalah imam apa? Imam besar, Pak. Ya. Imam-imam hanya sampai di ruang kudus. Ya, kita tidak mungkin mengambil bagiannya imam besar. Ya. Imam-imam bisa melihat imam besar bekerja sekarang. Karena kenapa? Tirai ini sudah terbuka. Jadi sekali lagi para imam dan rombongan imam 24 rombongan itu mereka mengerjakan tugas mereka sesuai jadwal dalam 1 tahun. Nah, di sini di pelataran ini ada korban pagi dan korban petang. Nah, di sini ada menyembelih ya. Berhubungan dengan menyembelih binatang ya, dibakar. Berikutnya di ruang kudus ada persembahan malam. Ya kan? Persembahan malam. Nah, kembali lagi ke sini, kita masih di sini. Korban pagi dan korban petang ini berbicara korban apa? Sakarit dan minkah. Ini masih di sini. Sakarit dan minkah. Nah, yang berikutnya ada persembahan malam, yaitu namanya persembahan ma'arif. Di sini tidak ada binatang yang dikorbankan. Ya. Di situ hanya membakar dupa, ya, membakar dupa. Nah, di ruang maha kudus ini imam besar yang berhak masuk 1 tahun sekali, 10 Tisri. Di situ dia menyebutkan nama Bapa Yahweh. Pada saat itu waktu tabernakel masih ada.
Ya, di sini imam besar masuk membawa darah binatang. Nah, sekarang karena tabernakel pun sudah nggak ada, maka dari itu darah ini digantikan oleh imam besar yang sejati, yang sesungguhnya. Itu siapa imam besar kita? Yesua. Ya, sudah di sini. Next. Nah, bagian berikutnya, tadi yang saya bilang di depan bahwa tabernakel itu susunannya seperti tubuh manusia, ya, yaitu ada kepala, ada leher, ada badan. Ya. Ya, di dalam kepala itu isinya ada apa namanya? Otak, otak besar. Ya. Selanjutnya ada yang namanya otak kecil. Nah, berikutnya ada batang otak. Nah, ini dari leher ke atas sampai kepala, ini yang dibilang bahwa ruang maha kudus, ya. Ruang yang harus kita benar-benar lindungi. Maka dari itu, untuk kita menghargai perintah dan untuk kita taat kepada perintah Bapak Yahweh, yang suka naik sepeda motor, tolong pakai helm. Ya. Karena ketika kita taat menggunakan pelindung kepala, berarti kita sedang melindungi apa? Ruang, ya, di situ. Karena di situ ada, di dalam otak kepala kita ini ada otak besar, otak kecil, dan batang leher. Ini sangat vital. Ini sangat vital. Nah, coba kita lihat ini otak besar. Ya, ada apa saja dalam otak besar? Nah, otak besar ini dia berbicara tentang dua loh batu. Kalau kita lihat otak kita ini ada dua, otak kiri dan otak apa? Otak kanan, ya, bukan otak-otak. Jadi kepala kita ada namanya otak kiri dan otak kanan. Kalau semuanya bekerja sama luar biasa. Nah, ini saya minta maaf kalau mungkin penyampaian salah ini ada bahasa-bahasa kesehatan. Ya. Jadi di dalam otak kita ada namanya cerebellum. Terus ada pons, ada medula. Medula ini kalau nggak salah ini masuk batang otak ya di sini ya. Cerebellum ini otak kecil, ini otak besar kita. Kalau kita melihat otak kecil ini dibanding otak besar kita, berapa kali lipatnya? Sangat besar ya. Otak besar kita dan otak kecil kita sangat kecil. Namanya juga otak kecil. Nah, berikutnya. Seperti ini kurang lebih. Otak itu terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Dan di situ ada sentral-sentralnya. Nah, fungsi otak kanan dan otak kiri, ini ada fungsinya masing-masing. Apa di situ? Yang pertama, otak kiri itu untuk apa? Berbicara tentang angka, garis, analisa, logika, daftar hitungan. Ini ingatan-ingatan jangka pendek. Nah, otak kanan dia berbicara yang satu konsep ya. Terkonsep, bicara konseptual, irama, gambar, warna, dimensi, imajinasi, dan mungkin lamunan ya, sedang berimajinasi, sorry, minta maaf ya. Ya. Jadi sedang melamun, mungkin sedang memikirkan sesuatu, itu biasanya otak kanan. Ya. Nah, satu hal yang menarik ketika siapa? Yakub ya, memberkati anaknya, bukan Yakub. Siapa? Esau. Ya. Siapa? Iya, Ishak. Hah? Ya, Esau ya. Siapa? Ya, Ishak memberkati Yakub dan Esau. Ini berbeda berkatnya. Nah, begitu pula ketika ada berkat yang tadi di depan saya sudah singgung, ada yang tangannya dibalik, ya, memberkati Efraim dan Manasye. Coba kembali. Nah, ketika kita berbicara tentang berkat Efraim dan Manasye, kenapa tangannya dibalik? Ya, Efraim menjadi Manasye menjadi kiri, Efraim menjadi kanan. Nah, ternyata ada sesuatu dengan Efraim, Bapak Ibu, kalau kita
membaca kisah Efraim, ya, banyak sisi buruknya, juga banyak sisi baiknya. Nah, kita lihat sisi baiknya. Nah, ini Israel memberkati mereka dengan terbalik, ya. Artinya berkatnya jadi dibalik. Karena orang tua mengerti anaknya itu seperti apa. Nah, dalam hal ini, kalau otak kanan dan otak kiri digabung semuanya bekerja sama, berjalan bersamaan, bukan hanya otak kanan saja, tapi otak kiri dan otak kanan bekerja, maka ini menjadi orang yang jenius. Ya. Saya yakin kita di Kehilat Rapa ini adalah orang-orangnya jenius. Amin. Semua yang di Zoom adalah orang-orang yang jenius. Haleluya. Nah, otak kiri itu dibilangnya IQ, otak kanannya adalah EQ. Ini berbicara intuisi, intelijensi kalau sebelah kiri ya. Kalau emosional itu otak sebelah kanan. Nah, otak kiri selalu berbicara tentang logika, analisa, urutan nomor, dan lain sebagainya. Matematika ini menggunakan otak kiri. Nah, otak kanannya berbicara tentang emosional, yaitu tentang kreativitas, ya, kreativitas, imajinasi, dan intuisi, seni, apalagi menghafal warna, irama atau lantunan musik, perasaan. Suka bermain rasa ini kalau yang orang EQ-nya tinggi. Nah, dari sini kalau digabungkan maka akan menjadi orang yang jenius. Maka Efraim dan Manasye mereka tidak bisa terlepas karena mereka adalah satu kesatuan, yaitu otak kiri dan otak kanan. Ya, yang satu mengandalkan perasaannya, yang satu mengandalkan emosionalnya, dan yang satu lagi ya kepintarannya. Nah, ini ada belahan-belahan otak. Nah, ternyata di belahan-belahan otak kita ini banyak saraf ya. Banyak saraf baik otak kiri dan otak kanan, dia yang menggerakkan jari-jari tangan ya. Menggerakkan tangan, memerintahkan tangan itu ada di otak. Ya, otak kiri memerintahkan tangan kiri, otak kanan juga memerintahkan tangan kanan kita ya. Harus megang. Nah, ketika panas refleks harus diangkat ya. Itu karena kerja otak kita. Di dalam Kejadian 14 ayat 1 sampai 22, dalam hal ini diambil ayat yang ke-14 ya. Tetapi Israel, Yakub mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas Efraim. Walaupun dia yang bungsu dan tangan kirinya di atas Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Nah, jadi berkatnya dibalik ya. Berkatnya dibalik. Dua orang ini tidak bisa terpisah karena ini merupakan satu kesatuan. Kalau ini digabung, ya, dua orang ini digabung, maka akan menjadi orang yang jenius atau keluarga yang jenius. Nah, bagian berikutnya kurang lebih seperti ini ya. Masih otak kiri dan otak kanan. Terus, jadi tangan kita digerakkan oleh otak kita. Ini gambaran tadi berkat Manasye dan berkat Efraim. Dibalik. Kita nambah sini. Nah, di dalam sabat atau keluarga Israel, biasanya Ereb Sabat dan Abdallah, birkat kanim ini diucapkan untuk anak-anak mereka. Kurang lebih seperti ini, untuk anak laki-laki. Yesimka Elohim ke Efraim weki Manasye. Dulu kita mengucapkan birkat ini, tapi saya rubah. Tuhan memberkati engkau, Bapak Yahweh memberkati engkau Efraim dan Manasye. Haleluya. Nah, coba kita akan lihat berikutnya adalah otak kecil. Ada apa di otak kecil ini? Next. Otak kecil ini gambarannya seperti roti mae. Seperti mana ya? Mana itu besarnya kurang lebih seperti ini. Apaan ini? Ketumbar. Jadi kecil-kecil. Kecil-kecil sekali. Makanya dibilangnya otak kecil. Ini gambar dari mana? Kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang saya katakan tadi cerebrum. Ini adalah otak besar. Siapa ini? Bu Hermin di sini kalau saya sedang salah, nggak apa-apa, minta tolong nanti tolong ditimpali. Ya. Terus yang berikutnya ada otak kecil, ya. Nih otak kecil.
Otak besarnya ini adalah cerebellum, ini otak kecilnya. Ini batang otaknya. Jadi hal ini, bagian ini adalah bagian yang vital yang harus kita jaga, harus hati-hati. Coba kan kita lihat. Nah, kalau tadi ini cerebellum, yang ini adalah cerebellum. Ini otak. Nah, fungsi otak kecil. Apa fungsi otak kecil? Nah, perhatikan baik-baik. Pak, ibadah kok belajarnya membongkar otak sih? Ya, ini penting. Jadi, fungsi otak kecil atau cerebellum terletak di bagian belakang kepala, ya, di sini. Kurang lebih bagian sini. Di bagian kepala belakang, dekat dengan ujung leher, bagian atas. Cerebellum, dia fungsinya apa? Mengontrol banyak fungsi. Mengontrol banyak fungsi. Di antaranya adalah gerakan otak yang otomatis ya. Di antaranya mengatur sikap atau posisi tubuh. Nah, mengontrol keseimbangan badan. Koordinasi otot dan gerakan-gerakan tubuh. Otak kecil juga menyimpan dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari, seperti gerakan mengendari mobil, mengendari sepeda motor, gerakan tangan saat menulis, gerakan mengunci pintu, dan sebagainya. Ini dikendalikan, dikontrol oleh namanya cerebellum atau otak kecil. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu, kira-kira otak kecil kita ini penting enggak? Nah, orang kalau otak kecilnya sudah rusak, maka ini akan mengalami gangguan. Saraf-saraf dalam otak kecil rusak, ini akan mengalami gangguan. Seperti tidak bisa mengatur untuk duduk, tidak bisa menulis, dan lain sebagainya. Nah, oke ya, paham ya otak kecil ya. Nah, sekarang batang otak. Kita akan lihat batang otak. Nah, ini yang saya bilang, batang otak bagian ini. Yang berikutnya, ya, ini contoh batang otak yang ada di dalam tubuh kita, di bagian belakang kepala. Ini penting sekali untuk kita jaga. Kenapa? Karena, sabar ya. Di bagian ini Bapak Ibu, di bagian belakang kepala kita, ini banyak sekali saraf-saraf yang vital. Di sini ada cervical 1 sampai 8, terus ada torak, ada lumbar nervus dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat yang di sebelah sini, sebelah mana? Kanan ya. Sebelah kiri, di sini ada urutan. Ini ada cervical 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Terus ada juga di sini thoracic 1 sampai 12 ya. Ini semua ada fungsinya. Nah, saya tadi ya malam saya Bu Hermin. Bu Hermin maaf ya Bu ya. Izin Bu Hermin. Ya. Krishna ini ya, yang Pak, kemarin apa? Sempat ada kecelakaan ya. Itu ada di mana, Bu? Ini. Di cervical 5. Jadi memang 5. cervical 1 sampai 7 itu tentang gerak. Jadi sambungan, jadi dia itu bergerak atas perintah otak. Ya. Jadi dia sebagai pusat penghubung utama antara otak dan seluruh tubuh. Untuk motorik, untuk sensorik, ya tindakan-tindakan refleks, ya semua yang mengatur gerakan tubuh itu di cervical itu, tapi atas perintah otak. Nah, kalau itu ada cedera akibat kecelakaan, terbentur benda keras, pasti akan terganggu. Tergantung cervical mana yang cedera. Maka misalnya mungkin cervical 4 itu menguasai tangan, otot-otot tangan itu Yes. bisa mungkin tangannya yang terganggu gerakannya. Cervical 5, 6 itu kaki, tubuh pinggul dan kaki ke bawah. Itu kalau itu terbentur, itu mengalami udem atau apa pasti akan terganggu. Perintah otak untuk bergerak itu tidak nyampe atau belum.
butuh waktu, butuh proses. Ya. Begitu Pak yang saya tahu. Baik, terima kasih Bu Hermin, puji Bapak Yahweh. Jadi jelas ya. Iya. Jadi bagian ini sangat penting untuk kita lindungi. Makanya kalau Bapak Ibu kemana-mana mengendarai sepeda motor, tolong pakai helm, ya, supaya apa? Kepala, otak kecil, batang otak ini terlindungi, ya, aman, tidak terbentur dengan aspal kalau jatuh. Terus bagian leher ke bawah ini harus kita lindungi. Kenapa? Karena kalau ini patah, ini rusak, maka ini berbahaya untuk tangan dan kaki bisa nggak bergerak, nggak bisa refleks, nggak bisa otomatis. Silakan pakai Pak. Ya. Jadi inilah Bapak Yahweh yang luar biasa menciptakan barang-barang seperti ini begitu detail. Seperti halnya Bapak Yahweh menciptakan atau memerintahkan untuk membangun tabernakel sangat detail kan. Kalau kita membaca ya tentang proses pembuatan tabernakel dalam kitab Keluaran, kalau orang yang tidak terbiasa akan mual. Kenapa? Karena di situ berbicara angka, ukuran seberapa, ya kan? Detail di situ. Akan pusing kalau nggak terbiasa. Nah, begitu juga Bapaknya menciptakan tubuh manusia, ini sangat detail. Makanya diingatkan, ingatlah bahwa tubuhmu adalah bait Roh HaKodes, rumah Tuhan, rumah Roh Kudus. Jaga baik-baik. Tubuhmu diciptakan dengan begitu indah, begitu detail, presisi dan lengkap. Nah, kok hilang Bin? Oh, belum ya. Nah, ini contoh bagian otak ya, otak kecil. Di sini ada batang otak, di sini ada otak kecil. Kalau Bapak Ibu pernah beli ayam ini seperti bentuknya seperti apa? Otak. Bukan otak-otak, Pak. Ini seperti jantung ayam, ya kan? Kurang lebih seperti dia agak-agak opal, agak lonjong ya. Nah, ini bagian kecil dalam tubuh kita yang seringkali orang percaya tidak paham. Makanya ketika orang Kristen, orang percaya tidak paham tentang tubuhnya, jadi sembarangan. Naik sepeda motor nggak mau pakai helm, ya kan? Gaya-gayaan. Ah Pak, dekat Pak. Beda cerita kalau nggak ada helm terpaksa ya. Ya. Kok ketawa Pak? Ya, ya nanti. Jadi penting sekali untuk kita melindungi daerah ini. Ya, ini penting. Nah, bilangan 17 ayat yang ke-8. Ketika Mose keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah apa? Tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Nah, itu Pak, nanti kita lihat. Yang jelas badam ini bukan semangka, Pak. Ya, kita lihat. Nah, ini yang tadi spinal cord ya, ini batang otak bagian belakang. Ini kalau ini patah ini berbahaya. Oke. Nah, ini contoh bunga dan buah badam. Ya, ini bunganya. Ya, ini bunganya. Ya, ini buahnya. Berarti ini buah yang belum apa? Yang belum jadi. Oh, ini kalau buah. Bunga badam ini. Jadi, ini kalau belum jadi sama-sama ya. Belum mekar. Ya, Bu. Belum mekar, Pak. Ya, ini belum mekar ya. Kalau jejer sama-sama ini jadi kayak ini. Kayak otak kecil jadinya. Nah, kanan dan kiri. Nah, ini menarik. Nah, kalau sudah mekar ini kan gambaran-gambaran saraf yang ada dalam otak kita, dalam kepala kita. Jadi, bukan suatu kebetulan kalau digambarkan seperti bunga badam. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kalau belum mekar ya. Ini batangnya. Ini bunganya. Nah, inilah saraf-saraf yang harus kita jaga ini. Nah, kita lanjutkan. Macam kayak dokter aja Pak Andre ini ya. Ya, karena ini harus kita pelajari karena ini semuanya dalam kitab suci.
supaya umat, supaya manusia ya yang belajar daftar Elohim sadar bahwa tubuh kita itu berharga. Ada firman yang ditulis itu bukan sembarangan. Ada alasan Bapak Yahweh. Nah, fungsi dari batang otak atau namanya adalah medula oblongata adalah titik awal saraf tulang belakang yang di bagian sini tadi. Di sebelah kiri menuju bagian kanan badan. Begitu juga sebaliknya, medula mengontrol fungsi otomatis otak seperti detak jantung, sirkulasi darah, pernapasan, dan pencernaan. Itu fungsi batang otak. Jadi hati-hati. Makanya biasanya kalau ada anak-anak jatuh, orang jatuh, kepalanya bagaimana? Kebentur enggak? Karena kepala ini bagian vital. Kalau kebentur, ya nanti bisa gagar otak. Nah, ini menggambarkan tentang tabut perjanjian. Ya, ketiga hal ini, otak besar, otak kecil, dan batang otak. Ya. Jadi jangan sembarangan dengan ini. Apa di sini? Menggambarkan tentang tabut perjanjian. Ya. Nah, bagian berikutnya, di dalam batang otak ada yang ada 12 kranialis. Apa ini? Coba klik ini, Vin. Kita lihat. Nervus cranialis. Ya. Ini bahasa kedokteran jadi agak asing ya. Saya tidak biasa menyebutnya. Nervus cranialis. Nah, ini contoh gambaran nervus cranialis. Nah, bisa kelihatan Bapak Ibu yang di belakang? Bingung? Pak Frans bingung? Puji Bapak Yahweh. Saya kasih tahu sekarang ya. Nah, kenapa ini penting untuk kita menjaga batang? Ini adalah otak kita, otak besar. Ya, ini adalah batang otaknya. Ya, tadi yang saya sampaikan. Ini yang seperti bunga badam, buah badam ya ini di sini. Nah, di sini ada 12. Ya, salah satunya sensor untuk hidung, mata, jantung, penciuman, panca indera lainnya, jantung, usus besar. Nah, semua ada di sini. Ini jumlahnya sebelah kiri 12 dan sebelah kanan 12. Ya. Jadi kira-kira penting nggak menghargai kepala kita? Penting ya. Jadi Pak Hapusan nanti kalau naik sepeda motor kemana-mana jangan lupa helm terus ya. Ya bagus. Helmnya yang SNI. Ya. Jadi inilah gambaran bagian belakang kita ini. Ya. Gambaran dari bagian belakang kepala kita. Ternyata ini berhubungan, ada yang ke usus, ada yang ke telinga, ada yang ke jantung, tenggorokan, apalagi penciuman, mata, dan lain sebagainya. Makanya hati-hati, jangan rusak kepalamu. Ya. Nah ini ada 12 bagian saraf yang penting yang tadi. Nah ini di situ ada penciuman, penglihatan, menggerakkan otot bola mata, otot lidah, menelan, dari semuanya dikendalikan dari sini Bapak Ibu. Ya, dari kepala, dari otak kecil, dan dari batang otak. Jadi tolong hargailah tubuhmu dengan sungguh-sungguh, karena tubuhmu itu benar-benar diciptakan secara detail, ya, secara khusus dan indah, tidak sembarangan. Ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sebelah kiri 12 dan kanan 12. Begitu juga dalam Markus 6 ayat yang ke-7. Ya. Di situ dituliskan bahwa ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ya, ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Nah, jadi ini menggambarkan tentang 12 murid awal, 12 murid Yesua yang awal. Ada 12 orang. Dan mereka kemana-mana selalu berpasang-pasangan. Nah, berikutnya. Yang berikutnya ada Nervus medulla spinalis. Ya, terus ini kan. Ya, nervus spinalis atau nervus medulla spinalis. Apa ini? Nah, ini berbicara tentang 70 murid. Kenapa 70 murid, Pak? Ya, next. Lukas 10 ayat yang ke-1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk atau Yesua
menunjuk 70 murid yang lain dan mengutus mereka berdua-dua, berarti jadi 35 bagian. Mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, apa gambaran di dalam tubuh kita? Ya. Nah, ini. Ya. Jadi, ini tidak bisa samping sendiri-sendiri, pasti berpasang-pasangan. Jadi saraf di dalam tubuh kita ini berpasang-pasangan kanan dan kiri. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Ya. Jadi begitu juga manusia juga diciptakan berpasang-pasangan. Ya. Jadi nggak ada yang sendiri-sendiri. Jadi di sini ada cervical nervous, itu ada 8 ya. 8 saraf. Ini penting. Berikutnya ditambah yang berikutnya ada 12 saraf. Ini ada 12 bagian sini. Kalau mengantuk silahkan minum air putih. Berikutnya ada lumbar nervous. Ada 5, di sini ada 5 saraf. Yang penting berikutnya ada juga 5. Ya. Jadi 8, 12, 5 ditambah 5. Terus bagian berikutnya ini masih ketemu berapa? Hah? Ya, 35. Sabar Pak, masih ada yang kurang Pak. Jadi ini kalau biasanya orang yang terapis kesehatan atau herbalis, pasti dia harus menguasai bagian-bagian ini. Di sini masih ada 5 saraf lagi. Lalu tambahkan 5 jadi 35. Jadi semuanya di sini sebelah kiri ada berapa? 35. Ya. Dan mereka berpasang-pasangan, jadi kanan kiri semuanya totalnya ada 70. Ini berbicara tentang 70 murid yang pertama yang diutus mereka berpasang-pasangan. Apakah semua kebetulan dengan firman? Apakah sebuah kebetulan? Saya kira bukan satu kebetulan. Jadi semua yang tertulis dalam kitab suci itu semua berhubungan dengan hidup kita. Nah. Sebentar, kembali lagi Vin ke sini. Tolong, medula spinalis ini, bagian akhir. Jadi perhatikan, Bapak Ibu, tubuhmu bagian belakang ini adalah tulang-tulang rusuk. Ini bukan sembarangan tulang rusuk. Tulang apa ini? Hah? Batang leher ya, batang leher bagian atas ini, bagian bawah ini. Ini. Masih batang leher ya. Oke, siap. Terima kasih sudah diingetin. Jadi di batang leher ini samping-sampingnya ada tulang yang semua menghubungkan, ya, menghubungkan dan masing-masing ini ada fungsinya. Jadi tolong dijaga tulang-tulang bagian belakang ya, terutama di batang leher ini, karena ini sangat penting. Jadi jaga hidup kita dengan baik. Nah, bagian berikutnya ada yang namanya sistem jantung dan paru-paru. Silakan diklik. Ya. Sistem jantung dan paru-paru. Nah, sistem jantung dan paru-paru ini berbicara tentang apa ini tadi? Mesbah dupa, Pak. Ya, altar itu istilahnya orang sana yang biasa dipakai itulah. Ya. Jadi berbicara tentang altars of incense atau ini berbicara tentang mesbah dupa. Ya. Ini setiap malam harus dibakar, harus menyala, berisi dupa. Nah, dalam bahasa Ibraninya ini bacanya apa, Bu Tami? Mesbah? Ya. Et mesbah haketoret. Ya, haketoret. Haketoret. Ini E-nya hampir nggak kedengaran. Nah, ini penting dalam hidup kita. Nah, bagian berikutnya. Ternyata mesbah dupa itu berbicara tentang ini apa? Paru. Ya. Jadi sangat penting sekali untuk menjaga organ tubuh ini. Ini kalau sampai paru-paru kita kotor, ya,
maka akan mudah sakit. Jadi kalau ada orang yang merencanakan untuk merusak organ-organ tubuh kita, maka dia sedang merusak ciptaan Elohim. Jadi mesbah dupa itu menggambarkan ini. Jadi untuk yang para perokok, ya, perokok berat, hati-hati dengan paru-parumu. Ya. Bisa-bisa paru-paru menjadi hitam. Nggak ada. Ya, Bapak udah berhenti merokok? Ya, puji Bapak Yahweh udah bertobat ya. Ya, oke. Yang berikutnya ada ini. Ini ada namanya apa? Apa Pak? Saluran darah. Atau yang dikatakan ranting jantung. Ya. Jadi bisa melihat ini namanya apa? Ini kan kecil sekali. Ya. Hampir ya kita bingung karena banyak sekali saraf-saraf halus di dalam tubuh kita. Ini semua berhubungan dengan jantung. Jadi penting sekali ranting jantung harus kita jaga. Salah satunya tadi itu, paru-paru kita harus kita jaga. Jangan masukkan kotoran ke dalam paru-paru kita. Nah, di dalam ranting jantung, ya di pokoknya itu ada namanya jantung, ya. Ini kecil. Jantung. Nah, di dalam jantung itu ada namanya mata jantung. Jadi bukan mata hati. Yang benar adalah mata jantung. Ya. Engkau jantung hatiku. Engkau pujaan jantungku, ya. Jantungku berdebar-debar karena engkau. Nah, ini murid-murid waktu mendengarkan Yesua, ya, memaparkan firman lalu jantungnya berdebar-debar. Nah, disinilah Roh HaKodes tinggal. Disinilah dia sebenarnya tinggal dalam rohmu, dalam dirimu. Maka jaga jantungmu, jaga pola makanmu. Untuk kita menjaga sistem jantung dan paru-paru, jaga pola hidup saudara. Ya, jaga pola hidup saudara saya, salah satunya dengan pola makan yang benar. Ya. Pola tidur juga benar, nggak boleh ngawur. Nah, saya baru-baru mendengar kawan saya yang mungkin sekitar 3-4 bulan yang lalu, saya perhatikan pola hidupnya apa? Merokoknya sangat kuat. Baru gak lempar, ganti lagi, lempar, ganti lagi. Saya tanya, berapa Bang satu hari? 4 bungkus. Terus tidurnya selalu jam 2, jam 3. Saya belum lama kemarin, mungkin sekitar 2 bulanan, saya melihat statusnya beliau dan begini. Kok saya masuk di sini? Ternyata masuk di rawat jantung. Ternyata dia kena jantung, bermasalah. Apa nasihat dokter, Pak? Bapak jangan begadang malam, jangan begadang, terus Bapak harus berhenti merokok. Mau tidak mau dia harus berhenti kalau dia mau sembuh. Uji Bapak ya sekarang dia udah berhenti, tapi kenapa jantungnya sudah rusak? Ya. Ini asli, saya tidak mengada-ngada, tapi ini asli kejadian. Nah, kita harus menjaga mata jantung kita, menjaga paru-paru kita. Ya. Kalau kita memasukkan sampah terus ya nanti lama-lama akan rusak. Nah, ini bisa kita dengar. Ini mengeluarkan suara, ya. Mengeluarkan gelombang. Ya. Biasanya dulu atau Bapak Ibu ketika periksa ke dokter ada di tunjuk-tunjuk itu ya. Pakai apa? Ya apa namanya itu, Pak? Stetoskop untuk mendengar suara denyut jantung. Bisa didengar. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin ya bersandar di dada istri atau suaminya, pasti dengar kok jantungnya duk 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 ya, terus memompa. Kita bisa rasakan. Bahkan kalau kita pegang pun jantung kita ini berdebar, kita mendengar, kita bisa merasakan bahwa dia terus bergerak. Nah, jaga ini mata jantung saudara supaya bergerak dengan normal, dengan pola makan, pola hidup yang baik. Karena ketika jantungmu sudah rusak, sudah pasang ring jantung, maka saya pastikan bahwa umurmu tidak akan panjang. Ya. Jangankan 80, 70 saja, ya banyak-banyak berdoa, merepotkan orang. Nah,
Dalam ilmu pengetahuan, nah ini baru kita bisa dengar atau suara bunyi dari jantung itu dengan namanya stetoskop. Mencatat gelombang jantung dengan alat namanya EKG ya, contoh seperti ini. Ada gerak-gerak. Nah ini kalau sudah jalannya datar rata, berarti jantungnya udah berhenti. Berarti orang itu mati. Ya, dia berdetak. Jadi kalau saudara bertanya kepada orang sedang berduka, ya mungkin ini kenyataannya. Jadi saya tanya, kenapa mati? Ini mungkin sakitkah dia? Kenapa saudara meninggal? Jantungnya berhenti berdebar, Pak. Ini nyata. Saya mau ketawa karena lucu, tapi dia lagi berduka. Tapi jawabannya seperti itu. Kenapa saudara meninggal? Saya pikir sakitkah atau apa? Anu Pak, jantungnya berhenti. Iya, jelas kalau jantungnya berhenti pasti orang akan mati. Nah, makanya kita harus menjaga jantung kita supaya tetap aktif ya. Nah, bagian berikutnya ada yang namanya sistem pencernaan. Klik. Sistem pencernaan di sini dia berbicara tentang meja roti. Ya. Ini berbicara tentang makanan yang masuk ke dalam perut kita, ya, ke dalam usus kita. Kalau makanannya ngawur, maka meja rotinya akan kotor. Nah, seperti nanti di dalam usus besar kita akan kotor. Nah, kalau tubuh kita kotor, banyak penyakit, maka kita akan gampang mengantuk, ya kan? Lagi ibadah ngantuk terus, mungkin usus saudara kotor, ya kan? Saya tidak bermaksud menyinggung, tapi ini seperti ini kan. Mungkin organ tubuh saudara kotor, ya kan? Coba dicuci. Ya, kalau pagi minum air putih. Ya, cuci usus. Karena kalau usus kita kotor, maka dampaknya bagi tubuh kan lemas, gampang capek, gampang ngantuk. Ya enggak? Nah, ada pendeta yang bilang begini, Pak, kalau ada jemaat yang ibadahnya ngantuk terus, orang itu sedang ditempeli roh perjinahan. Ini katanya pendeta itu. Saya bilang, ngawur. Enggak seperti itu juga. Kemungkinan dalam sistem tubuhnya ada masalah. Ya kan? Dulu ada di sini, orang sedang nggak di sini, baru duduk sudah dengerin khotbah sudah molor, ya kan? Ada. Tapi puji Bapak Yahweh sekarang di sini nggak ada. Semuanya ceria-ceria. Amin. Nah, itu dong. Nah, jadi Amsal 23 ayat 1 sampai 3. Baca Pak Frans. Bila engkau hidup makan dengan seorang yang besar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Ya. Adalah sebuah pisau pada itu bila besar langsung. Jangan dimakan makanan yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Bila kau duduk dengan pembesar, dengan pengusaha, dengan orang-orang yang kaya, hati-hati dengan hidangan yang ada di depan matamu, ya kan? Taruh pisau di lehermu bila besar nafsumu, rakus ya, pengen dimakan. Ya. Ini pasti. Kalau kita duduk bersama semeja dengan para orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha yang kaya, yang banyak duit, ya, yang belum mengenal tahor dan tameh, pasti di meja akan ada apa biasanya? Lobster, udang, apa? Piting. Ya, itulah B2, B1. Itu kalau masuk ke tubuh kita terlalu sering, nanti khusus saudara bisa kok kotor, akhirnya bermasalah. Datang-datang ngantuk. Sampai belum waktunya tidur sudah ngantuk. Jadi harus perlu dicuci. Nah, jangan ingin memakan makanan lezat itu karena hidangan itu menipu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu diundang ke restoran besar dengan pengusaha yang kaya, orang banyak duit, ketika dihidangkan makanan di depan saudara, cross check baik-baik, teliti. Ya. Kalau ada makanan-makanan yang tameh, jangan makan. Jangan makan. Entah orang mau bilang, itu kan sudah dikuduskan gini-gini. Kalau orang yang bilang itu sudah dikuduskan oleh firman, berarti dia tidak pernah baca kitab suci dengan pola yang benar. Ya. Jadi, hanya didoakan, tapi firmannya dihilangin. Ya kan? Itu orang rakus namanya. Nah, jangan tertipu. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman hidup
dan kuat dan lebih tajam dari batu pedang bermata dua panah pun. Dia menusuk rapat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sedih-sedih dan suntuk. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Iya, jadi ingat selalu pada firman Elohim, ya, supaya hidup kita menjadi lebih baik, ya. Untuk kita menghargai daftar Elohim, ya, itu tadi, menjaga setiap apa yang ada dalam tubuhmu yang Bapak percayakan. Salah satunya dimulai dengan pola makan yang benar, jangan ngawur. Nah, pertanyaan, firman manakah dalam kitab suci yang mengatur tentang pola makan? Imamat pasal 11. Nah, lalu kalau kita membaca sampai selesai ayat itu ditutup dengan kalimat begini. Dengan ayat berbicara begini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti makanan ini punya pengaruh dengan yang namanya kekudusan. Ya. Bagaimana cara untuk memelihara hidup kudus? Dari makanan. Ya. Jangan makan makanan sampah. Ya, bagian berikutnya di sini ada sistem ekskresi dan kelamin. Ya. Nah, ini. Ini apa? Ini apa namanya? Menorah atau kaki dian. Ya. Berbicara tentang keturunan Yesaya 22 ayat 2 sampai ayat 2 ya, sorry. Ayat 1 sampai 2. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari makannya berbuah. Iya. Roh Yahweh akan ada badannya, roh hikmat dan pengertian, roh wasiat dan kemahasaan, roh pengenalan dan keberanian. Ya, jadi ini berbicara tentang keturunannya. Suatu tunas ini satu pertanda bahwa akan tumbuh. Ya. Kita berbicara tentang ini. Nah, jadi menorah ini, barang ini, atau kaki dian, sebenarnya dia sedang berbicara soal ini. Ini apa? Ginjal. Nah, ginjal itu, ini kalau dibelah ada berapa? Ini ada berapa titiknya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas. Nah, kalau ginjal saudara rusak, maka banyak penyakit akan masuk ke dalam tubuhmu. Salah satunya penyakit apa? Gagal ginjal. Ya. Nah, fungsi ginjal ini apa? Menyaring darah. Jadi ini alat saringan. Nah, kalau saringannya ini rusak, ya, maka seluruh tubuh kita akan menjadi rusak, ya kan? Akan berpengaruh ke yang lain. Kalau sudah gagal ginjal ini biasanya nanti sambungannya apa? Dia ada diabetes, darah tinggi dan lain sebagainya. Penyakit yang aneh-aneh. Nah, penyakit itu ternyata populer di Mesir. Ya, jadi jaga organ tubuhmu. Yang salah satunya ini, mulai dari paru-paru, jantung, dan ginjal. Kalau ginjal sudah bermasalah, maka sulit untuk mendapatkan yang namanya keturunan. Ginjal ini sangat penting, karena berpengaruh dengan keturunan. Nah, yang berikutnya adalah berbicara tentang kaki dan tangan, ini satu kesatuan. Nah, ketika ini semua baik, ya, ketika semua ini normal, kaki dan tangan semuanya sehat, maka disinilah kita dapat bekerja, baik itu menyampaikan daftar Elohim ataupun bekerja secara umum. Nah, leher ini berbicara apa? Amsal pasal 3. Ya. Jangan kiranya kasih setia meninggalkan kau. Kalau kamu itu mendengar, tuliskanlah itu pada langit. Kasih dan setia, ini bilang keset, ya, jangan sampai keset dan sedekah meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu dalam loh hatimu. Jadi kebaikan, jangan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan baik kita. Ya, karena itu menjadi satu identitas saudara dan saya.
Biar itu menjadi apa namanya orang lihat ya, oh Pak Frans itu orangnya baik ya kan, suka memberi, rajin beribadah, orangnya baik dan tidak sombong. Ya, seperti itu. Minta tolong lampu. Jadi ini menjadi identitas kita. Ya. Kasih dan kesetiaan dari orang percaya. Nah, kasih Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Kita nggak buka ini. Setia itu melakukan dafar Yahweh, Tanak dan Besorah. Ya. Nah, kita melihat kesimpulan yang kita dapat dari hal ini adalah seperti ini. Otak besar itu berbicara tentang apa tadi? Torah. Otak kecil Yeshua HaMashiach. Batang otak berbicara tentang Ruach HaKodes. Nah, ini tidak bisa dipisahkan karena ini merupakan satu kesatuan. Nah, kalau misalkan dia tidak bisa bekerja sama dalam keseimbangan, ya, maka akan menjadi satu yang aneh. Jadi semua itu harus bekerja sama dalam keseimbangan. Nah, bila kita membuang Torah hanya Yeshua saja dan Ruach HaKodes saja, seperti ini, ini terjadi pada Kristen pada umumnya atau paham-paham Helenisme. Nah, yang berikutnya, bila kita membuang Torah, membuang Yeshua dan hanya Ruach HaKodes saja, seperti ini. Ini biasa terjadi pada orang, ya, oh Roh Kudus berbicara, ya kan? Sampai bahasa yang sia-sia keluar. Alasannya apa? Ruach HaKodes. Padahal Ruach HaKodes tidak pernah bertentangan dengan yang namanya Torah. Ya. Kalau bertentangan berarti itu bukan dari Bapa Yahweh. Nah, terus bila Torah hanya Torah saja, membuang Yeshua, membuang Ruach HaKodes, ini terjadi pada siapa? Paham-paham Judaism dan saksi-saksi Yehova. Ya. Nah, bila membuang Torah, membuang Yeshua, membuang Ruach HaKodes, jadinya seperti apa? Kepercayaan bangsa-bangsa, orang goyim. Jadi berbicara tentang jalan mata hati, ya kan, mata apa, bisikan-bisikan. Nah, ini kan bisa dibilang nggak punya kepala kan, cuma leher ke bawah. Bener nggak? Ini berarti kan menakutkan. Jadi hantu tanpa kepala. Ini sama saja dengan tidak punya arah. Ini bisa dibilang inilah gambaran dari Satan. Ya. Pernah nonton film? Ya, film biasa di film dulu-dulu di jembatan ada hantu yang tidak ada kepalanya. Kan ngeri. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, tidak percaya Torah, tidak percaya Yeshua, tidak percaya Ruach HaKodes, ya seperti ini. Nggak punya kepala. Dalam bahasa lain, nggak punya otak. Ya, otaknya masih di warung Padang. Jadi hati-hati. Jadi antara Torah, Yeshua, dan Ruach HaKodes sama-sama. Jadi sekali lagi kalau hanya leher ke bawah sampai badan, ini berarti hantu atau setan. Kesimpulannya, jadi pada umumnya kalau hanya Yeshua dan Ruach HaKodes itu hanya paham Kristen Helenisme. Nah, kalau hanya Ruach HaKodes inilah Kristen karismatik, minta maaf ya saya tidak bilang. Ini orang-orang berkepercayaan karismatik. Kalau tanpa Yeshua, tanpa Ruach HaKodes, ya orang-orang Judaism mungkin dan saksi-saksi Yehova. Nah, kalau tanpa tiga-tiganya, inilah bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan. Ya, tidak percaya Tuhan, alias percayanya sama dukun-dukun. Harusnya seperti ini. Ada Torah, ada Yeshua, dan ada Ruach HaKodes. Semuanya sempurna. Ini keseimbangan. Satu paket nggak bisa dipisahkan. Nah, kesimpulan bahwa anatomi tubuh, ya tepat sekali apa yang digambarkan anatomi tubuh, ya dengan apa yang dikatakan oleh Ruach Yahweh melalui tulisan Rabi Saul
dalam 1 Korintus 16 ayat 19. Tubuhmu adalah bait roh Elohim. Tubuhmu sama dengan adalah bait atau rumah, baik dalam struktur, bentuk, dan fungsinya. Kesimpulan berikutnya, di dalam ruang Maha Kudus terdapat tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu. Ini sama saja dengan otak besar, yaitu otak kanan dan otak kiri. Buli-buli berisi mana? Di sini berbicara tentang otak kecil. Tongkat Harun, ini sama saja dengan dia sedang berbicara batang otak. Dan 12 pasangan cabang saraf sentral, 12 murid yang diutus berpasang-pasangan, dan 35 pasang saraf cabang spinalis. Ya. Semua total ada 70 murid yang berpasang-pasangan. Apakah suatu kebetulan? Bukan. Ini bukan satu kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Bapa Yahweh. Nah, di dalam ruang kudus berisi apa? Mesbah dupa. Mesbah dupa ini sama saja dengan jantung dan paru-paru yang tidak pernah berhenti berfungsi seumur hidup manusia. Makanya mesbah dupa setiap malam harus menyala, nggak pernah berhenti. Harus tetap dibakar. Nah, berikutnya adalah meja roti. Berbicara tentang sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Jadi jaga pola makan. Yang berikutnya ada menorah. Ini sama saja dengan berbicara organ tubuh ginjal manusia sebagai sistem ekskresi dan berhubungan langsung dengan fungsi sistem yang menghasilkan keturunan atau alat kelamin. Jadi kalau ginjalnya bermasalah, hati-hati dengan alat kelamin saudara, bisa bermasalah juga. Ya. Terus ada leher yang menghubungkan antara kepala dan tubuh, itu adalah kasih dan setia yang selalu dikalungkan jadi identitas pada leher dan ditulis di dalam loh hati manusia. Ya. Kasih yaitu hukum utama dalam kedua yang disampaikan dalam kitab suci, yaitu Shema Yisrael. Setia melakukan daftar Yahweh, yaitu Tanak dan Besorah. Nah, setelah kita tahu yang benar, buang yang salah, dan lakukanlah yang sesuai dengan daftar Elohim. Bapa Yahweh Elohim Shebaot memberkati kita semuanya. Haleluya. Sabat Shalom.